Alfamidi dan Alfamart lebih dulu Alfamart. Pak Joko punya anak putri, dikasih usaha namanya Alfamart. Menikah, suaminya dikasih Alfamidi. Jadi kita masih saudaraan. Nah, Alfamidi ini adalah anak perusahaan dari Alfamart. Sahamnya kita sudah terbuka, Bapak Ibu bisa cek di Bursa Efek gitu. Kalau ngecek berapa sih perusahaan ini berkembang, enggak, untung atau rugi. Jadi kalau kita mau kerja gitu, kalau saya kasih tahu ke teman-teman yang baru melamar gitu, ya monggo kita di TBK Bapak Ibu atau teman-teman bisa cek perusahaan kita ini sedang maju, sedang berkembang atau sedang pilot. Jadi bisa cek di bursa sahamnya, harga sahamnya berapa, dan di Alfamidi. Next. Visi dari Alfamidi adalah menjadi jaringan retail yang menyatu dengan masyarakat. Kita pengen jaringan kita banyak, retail, toko-tokonya. Kalau kepala sekolah bilang merecek di mana-mana gitu ya, kita pengen jaringan kita banyak, dekat dengan masyarakat, mampu memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Konsumen itu pengennya seperti apa? Kalau Bapak Ibu datang ke toko kami, pengennya seperti apa sih? Barangnya bagus, pelayanannya bagus, dilayani dengan baik, ramah gitu kan, tidak ada produk yang expired, misalkan seperti itu. Kemudian serta memberikan kualitas pelayanan yang terbaik. Kita berikan yang terbaik untuk konsumen kita. Visinya adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan dan berfokus pada produk pelayanan yang berkualitas. Dipastikan, dicek juga dari Disperindaknya seperti apa, produknya layak nggak, gitu kan. Meningkatkan tingkah laku etika bisnis yang tinggi, menumbuh kembangkan jiwa wira swasta. Kita pengen, jadi kalau karyawan kita itu mereka bekerja bukan sebagai pelayannya toko, tapi orang-orang atau teman-teman yang kita rekrut, mereka adalah menjadi sebagai pengelolanya toko. Mereka harus diajarkan, mereka di training, mereka diajarkan teknik pengembangan terkait dengan technical skill dan soft skillnya mereka. Jadi belajar, bekerja sambil belajar terus, dan mereka berkembang untuk menjadi di next level. Mereka diajar bagaimana sih caranya ngitung supaya tokonya ini profit, dan itu salah satu tugas kami untuk mengembangkan menjadi jiwa wira swasta dan kewirausahaan. Jadi kita juga tidak hanya tokonya berdiri sendiri, tapi kita untuk warung-warung kelontong juga kita bekerja sama. Kita training, kita ajarkan bagaimana supaya tokonya berkembang. Kalau di toko tradisional misalkan sabun dengan food, atau kita sebutnya produk makanan dengan produk tidak makanan, itu biasa jadi satu. Kita ajarin cara displaynya supaya barangnya tidak terkontaminasi dengan barang yang non food. Membangun organisasi global terpercaya, sehat, terus bertumbuh dan menjadi pelayan, pemasok, karyawan, pemegang saham dan masyarakat pada umumnya. Kita pengen perusahaan ini terus berkembang dan maju. Nah, tadi kalau dari 2007 dari kita ada di kantor cabang pertama kita ada di Serpong di Tangerang. 2008 berkembang terus sampai di sekarang itu next. Terus kita total ada 11 cabang. Mulai dari Sumatera itu kita sudah dari Aceh, kita ada toko yang sampai di Aceh, sampai dengan di Jayapura, Irian Jaya. Oke, kemudian nah, ini tadi kalau kita perusahaannya Pak Joko itu bukan cuma satu, bukan Alfamart, bukan hanya Alfamidi, kita ada Alfa Express, Alfa Super, Alfamidi Super ini kita dengan Alfamidi, kemudian ada Dandan, ada Lawson, kemudian itu secara bisnis retailnya. Kemudian ada di edukasi di pendidikan juga ada dengan Universitas Bunda Mulia, kemudian di logistik kita ada Antri Distribusindo, kemudian di manufacturing kita ada di My Roti, produk rotinya. Kemudian di Icitan properti juga kita ada di Alfa Resort, ada Hotel Cordela, kemudian ada di Alfa Land. Jadi usahanya Pak Joko lumayan banyak, jadi sudah dibagi-bagi. Nah, di grup kita bisnis retail itu dimulai dari Alfamart, kemudian punya anak perusahaan bernama Alfamidi. Alfamart satu grup dengan Alfa Express, Alfamidi Super sama dengan Alfamidi. Dan ini kalau kita ini menjual produk-produk kecantikan atau personal care.
itu hanya baru ada di Jabodetabek. Lawson sudah mulai ada di Jogja, juga sudah ada. Dia produk-produk di Magelang ada convenience store seperti makanan Jepang, makanan kekinian. Ini dia Pak Joko. Pak Joko itu seperti apa sih orangnya? Nah ini sebenarnya Pak Joko. Jadi sahamnya Alfamidi itu dipegang sama keluarganya Pak Joko. Kemudian ada perusahaan yang lain, ada Perdana Mulia Fajar, ada Cipta Selaras, ada Sigmantara. Nah Alfamidi ini adalah anak perusahaan dari Alfamart atau sumber Alvaria Trijaya. Dipegang oleh anaknya Pak Rulianto, kemudian ada pemegang saham selanjutnya ada Bu Maria Felina, ini orang Yogyakarta, kemudian ada TBK, karena TBK sahamnya juga sudah dibeli oleh masyarakat umum. Gitu. Next. Kita punya budaya kerja. Tadi kalau terima kasih Bu Rina sudah mengingatkan, tadi Pak Selamat juga mengingatkan. Kita punya budaya kerja yang pertama adalah integritas. Kita asetnya satu Alfamidi itu sampai dengan 2 sampai dengan 3 miliar satu toko, mulai dari bangunan, isi barang dagangan itu total sampai 2 sampai dengan 3 miliar. Dan tidak setiap hari itu ada area koordinator atau area manajer yang menghampiri tokonya. Terus siapa yang mengelola aset 2 sampai dengan 3 M? Tadi karyawannya, dimulai dari kepala toko, asisten kepala toko, merchandiser, dan kru atau pramuniaga atau kasirnya dikelola oleh mereka. Mereka mengelola aset 2-3 M dalam satu toko. Kalau saya misalnya pribadi tidak punya integritas, sudah habis asetnya Alfamidi ini. Nilai 100 rupiah pun itu akan dipertanggungjawabkan oleh kami. Jadi tidak ada ampun. Misalnya kalau tadi integritas kejujuran, kasirnya gitu misalnya ada kembaliannya Pak mau didonasikan, misalnya ada pertanyaan seperti itu kadang ya. Karena kalau nggak ditanyain itu konsumen bisa komplain dan tahu kenapa tidak ditanyakan, Bapak Ibu bisa komplain ke kami. Dan itu efeknya buat tenaga kerja itu bisa sanksi teguran keras sampai dengan ke pemutusan hubungan kerja perkara 100 rupiah. Karena ada perlindungan konsumen dan lain sebagainya. Makanya duit 100 rupiah itu di kami sangat dipertanggungjawabkan. Inovasi untuk kemajuan yang lebih baik. Kami ingin toko kami berkembang terus, berinovasi, cara kerja yang nyaman, cara kerja yang baik untuk karyawan itu kita kembangkan terus. Kualitas dan produktivitas yang tertinggi. Karyawannya harapannya adalah produktif. Kemudian dengan mengelola 2 miliar kita tidak bisa kerja sendiri, kerja sama tim. Dan tujuannya untuk apa? Untuk kepuasan pelanggan melalui standar pelayanan yang terbaik. Ini maskot kita, kalau ketemu yang seperti ini, kok mirip-mirip sih sama tetangga, sama Indomaret biru gitu kan. Nah, maskot kami adalah Albi. Albi ini adalah si lebah. Dia harapannya yang baik. Albi ini ada karakter yang menyenangkan, siap membantu siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Dia memberikan yang baik-baik dan menghasilkan yang baik. Kadang walaupun kalau digalakin suka galak ya Pak, ngantuk gitu kan, galak ya. Nah, ini juga kita, maskot kita adalah Albi, si lebah. Dan konsep toko kita adalah dikembangkan menyesuaikan perubahan belanja konsumen dari belanja bulanan ke belanja mingguan, kemudian belanja ke toko yang terdekat. Jadi kita pengen memang toko-tokonya kami itu banyak menyebar dan lebih dekat dengan masyarakat. Pada tahun 2015 perusahaan kami menyebarkan konsep dengan membuka tipe baru adalah Alfamidi Supermarket. Berubah menjadi Alfamidi Super, luas area itu mulai dari 500 sampai 800. Nanti kalau udah detail ke sini biasanya langsung, Pak saya ada lokasi tanah 500 sampai dengan 800 meter, bisa nggak dibuat Alfamidi? Nah kita bisa, tapi kita dengan syarat kita survei dulu lokasinya. Oke. Kemudian next, Alfamidi adalah kalau yang reguler biasa itu mulai dari 200 sampai dengan 400 meter. Kemudian di mana 20% luasnya adalah memanjang bentuk fresh, ada kita jual buah dan sayur. Makanya kita bekerja sama juga dengan sekolah-sekolah yang ada jurusan pemasarannya. Kemudian ada beberapa sekolah juga baru di Jabodetabek adalah di PB itu kita dengan sekolah
dengan pertanian yang menghasilkan buah. Dan itu kalau di Magelang kita ada di SMK 2 Magelang, kita sudah kerjasama di tahun lalu itu, kita ada Alfamidi kelasnya di situ. Jadi kita targetkan lulusannya langsung bekerja di Alfamidi tanpa tes, dengan satu level lebih tinggi daripada jabatan kalau melamar sebagai kru reguler biasa. Itu sudah ada di SMK Negeri 2 Magelang. Ini pasar kita secara geografis, kita mendekat ke perumahan, ke perkantoran dan fasilitas publik. Kemudian secara demografi, pasar kita nanti adalah ibu rumah tangga, wanita muda, anak-anak dan masyarakat dengan ekonomi menengah. Kemudian secara psikografis, suasana kerja, kita pengen di toko kita itu lingkungannya nyaman, bersahabat, dan customer bisa mencari barang sendiri secara jumlah karyawan di 2023 itu sudah total di 26.000. Kalau sekarang di 2025 kurang lebih nambah 3.000, hampir 30.000, kurang berapa puluh orang dong. Total karyawan kita tersebar dari Aceh sampai dengan di Jayapura. Ini perkembangan tokonya kita mulai dari tahun 2007 itu dari 3 toko, kemudian 400, 600, 1200, 1400, 2000, 2003 itu dari atas 2100, sekarang sudah hampir di 2500-an toko kita. Artinya Alfamidi terus berkembang. Kalau kemarin ada gosip misalkan sampai sempat masuk ke Lambe Turah, misalkan kalau Bapak Ibu ikutin Lambe Turah gitu ya, kalau di sosial media, Alfa Group tutup toko 400 gerai gitu kan. Ada pernah dengar mungkin seperti itu? Iya, kita tutup di 400 gerai, tapi kita buka 1000 gerai. Tutupnya 400, bukanya tapi 1000. Toko yang 400 yang tidak profit, kita tutup. Tapi kita buka 1000 yang tokonya tetap mau maju dan berkembang. Ini sebarannya mulai dari Medan itu mengcover sampai dengan Aceh. Di tahun ini kita buka di Palembang, di tengahnya Sumatera, kemudian ada Bitung, Bekasi, Jogja. Dulu kantor kami adanya di Jogja, tapi 2 tahun ini sudah pindah ke Boyolali. Jadi kantor yang di Jogja itu kami sewa. Kalau Bapak Ibu di Blok O, di Q Home, samping Q Home itu persis. Nah itu dulu kantor kami di situ. Sekarang kami sudah beli aset sendiri di Boyolali, itu mengcover se-Jawa Tengah, seluruh Jawa Tengah. Mulai kalau dari barat itu berarti Cilacap, Purwokerto, Brebes, Tegal, itu masuk ke kami, Semarang, Jepara, Kudus, kemudian DIY seluruhnya, kemudian sebagian dari Jawa Timur. Kita mengcover Madiun sampai dengan Ponorogo. Total toko kami yang ada di Boyolali itu ada 160 toko. Kemudian ada cabang Pasuruan itu, kemudian Samarinda, Palu, Makassar, Kendari, Manado, Ambon, dan di Jayapura. Ini beberapa piagam penghargaan yang pernah kami terima di Alfamidi. Kemudian kalau saya boleh cerita Bapak Ibu, Muntilan kenapa sebagai salah satu source terbesar kami di Alfa Group. Pimpinan-pimpinan kami yang ada di Alfa Group itu berasal dari Muntilan, banyak sekali dari Muntilan. Kalau tahun 1999 sampai tahun 2000, tahun 2000-an kami rekrut karyawan, kami bawa ke Jakarta, kami bawa ke Tangerang untuk di training. Itu kami ambil dari, kami ambil dari Bruder yang ada di Muntilan. Sekarang saya sangat terbantu sekali dengan FKBKK, dengan sekolah-sekolah sudah ada forumnya, ada grupnya seperti ini, tanpa harus ke satu titik. FKBKK di satu forum, kami bisa masuk ke sini. Harapannya kami bisa lebih dekat lagi dengan sekolah untuk merekrut calon tenaga kerja yang ada di Kabupaten Muntilan ini. Di level-level tertentu di pimpinan kami itu banyak orang Magelang. Kebetulan nanti saya mau soal ada di sini Bu Win, rumahnya di Muntilan, sudah pensiun. Itu dulu adalah atasan saya. Dulu waktu saya masih jadi staff, saya berkarir mulai jadi admin, staff, naik officer, naik koordinator. Sekarang saya ada di level manajerial. Saya salah satunya adalah timnya Bu Win. Rumahnya di perempatan Muntilan sini. Dan itu asli orang Muntilan. Makanya
Muntilan ini adalah salah satu, Kabupaten Magelang adalah salah satu store besar kami. Dulu kalau saya rekrut, saya Tangerang, saya asli Tangerang. Bapak Ibu Tangerang, besar domisili di Tangerang. Saya rekrut sampai ke Muntilan, Boyolali, ke Karanganyar, ke Solo. Nah pertanyaannya sekarang, pada saat saya penempatan di Boyolali, total karyawan saya sampai dengan hari ini saya minus di angka kurang lebih 150 orang. Dan tidak bisa saya penuhi itu mulai dari Oktober, November, Desember, Januari, Februari sampai dengan hari ini saya belum bisa memenuhi 150 orang atas kekurangan kebutuhan saya di Boyolali. Dan Jawa Tengah, berdasarkan pengalaman saya di Jawa Tengah, saya hanya bisa dapat source itu pada saat lulusan Mei, Juni, Juli, Agustus. September, begitu udah September ini saya sudah tidak bisa lagi mencari karyawan, susah sekali. Padahal kebutuhannya itu apalagi sekarang kan udah musimnya seasonal ya, musimnya kita udah mau persiapan puasa, akhir bulan kita sudah puasa, awal bulan kita sudah puasa. Ada festif Lebaran, kemudian ada festif Valentine, kemarin ada Imlek, ada festif tahun baru. Itu kan mepet banget buat kami di retail, dunia retail. Itu masanya kita mencari sales. Jadi kalau saya jualan udah ketemu tahun Natal, tahun baru, ketemu Imlek, ketemu libur panjang, apalagi Jogja ini kan, Jawa Tengah ini daerah coveran tujuan wisata. Kalau udah Natal liburnya ada kejepit-kejepit, orang lari ke Jogja. Kita butuh karyawan banyak. Sampai sekarang saya nyari 150 orang aja nggak ketemu udah 5 bulan. Nah, makanya kita coba gandeng FKBKK, harapannya kita bisa penuhi karyawan-karyawan yang ada di sini. Terus kalau secara itu kalau kebutuhan kami, saya boleh cerita lagi terkait dengan sekarang benefitnya buat karyawan apa sih? Karyawan bekerja di kami karena kami kebutuhannya cepat. Pengangkatan karyawan untuk menjadi karyawan tetap itu cepat sekali. 1 tahun kontrak, kalau di peraturan perundang-undangan yang baru bisa sampai 5 tahun ya Bu ya sekarang. Sekarang di Alfamidi khusus di Jogja, khusus di Boyolali, Jawa Tengah, jaminan saya adalah 1 tahun bekerja, dia bisa mengikuti apa yang dibutuhkan oleh kebutuhannya manajemen. Itu 1 tahun bisa langsung naik jadi karyawan tetap, naik jabatan. Kemudian kalau tokonya tadi profit, kan dia diajarkan untuk belajar mengelola toko. Tokonya profit, dia dapat insentif. Misalkan tokonya belum profit, terus ada target yang harus dijual. Kalau sekarang kan misalkan Valentine kita ada target penjualan Silver Queen. Di toko tuh banyak banget tuh Silver Queen. Itu termasuk target penjualan. Kalau Silver Queen-nya habis sampai dengan target, dia dapat insentif lagi tuh. Dan produk-produk baru, misalkan ada produk-produk baru, setiap perusahaan kan ada titip jual di kita, misalkan Cleo tiba-tiba mengeluarkan produk yang baru isinya 220 mili gitu kan, dia termasuk produk yang harus ditawarkan. Nah si tim tokonya itu dia dapat insentif lagi atas produk yang dijual. Setiap bulan itu ada minimal 4 produk yang harus dia tawarkan untuk mencapai target penjualan, dan itu dapat insentif minimal 200.000 sampai dengan 750.000 per orang. Terus atas pencapaian di 2024 kemarin, Alfamidi mencapai pencapaian cukup luar biasa. Beberapa karyawan kita itu mendapatkan reward, mulai dari ke luar negeri, ke Thailand, kemudian ada yang ke Cina, ada yang berangkat umroh. Dan itu setiap cabang itu dapat budget masing-masing sesuai dengan base employee yang mereka miliki. Itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ditanyakan, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Oke, video dulu coba boleh.